Bab 31, Api Jantung Bumi Teratai Biru. Selamat, tebakanmu benar. Tapi tidak ada hadiah, kamu tetap akan mati. Yun Qingyan tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ingin membunuhnya. Namun, sebelum ia sempat bergerak, pemimpin yang tersisa berkata, "Adik kecil, kita dulu buta, dan Wang Guang beserta kedua rekannya harus membayarnya dengan nyawa. Kuharap kau bisa melupakan masalah ini. Aku lupa memberitahumu, adik kecil, namaku Huang Zhenqi, dan aku dari Benteng King Feng di Gunung Langya. Aku datang ke pegunungan binatang buas atas perintah tuan muda kita. Aku harap adik kecil bisa melupakan masalah ini, demi Benteng King Feng kita. Lupakan saja masalah ini. Apa menurutmu itu mungkin? Atau apa kau pikir Benteng King Feng di Gunung Langya bisa membuatku takut?" Yun Qingyan mencibir, memotong perkataan pria parubaya yang mengaku sebagai Huang Zhenqi. "Adik kecil, kesediaanku untuk melupakan masalah ini bukan berarti aku benar-benar takut padamu. Kalau kau terus keras kepala, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan." Ekspresi Huang Zhenqi yang tadinya melunak tiba-tiba berubah muram. Tidak sopan. Tatapan jijik terpancar di mata Yun Qingyan. "Hanya dengan kultivasi tahap ke-9 alam bintangmu." Begitu suaranya jatuh, telapak tangan berat Yun Qingyan menyambar bagaikan guntur, angin menderu tajam dan menusuk saat menyapu ke arah Huang Zhenqi. "Kau bisa langsung membunuh harimau berkobar dengan satu gerakan, dan aku tahu aku bukan tandinganmu, tapi kalau aku kabur, kau mungkin takkan bisa menahanku." Huang Zhenqi mendengus dingin dan langsung mundur sekuat tenaga. Kecepatannya sangat cepat, setidaknya di antara seniman bela diri tingkat ke-9 alam bintang, kecepatannya di atas rata-rata. Namun, dengan sangat cepat, ekspresi Huang Zhenqi berubah menjadi terkejut dan putus asa. Telapak tangan Yun Qingyan yang berat berkali-kali lipat lebih cepat daripada kecepatannya sendiri. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, telapak tangan itu telah mengenai dadanya, mengakhiri hidupnya dengan ledakan keras. "Hah!" Secerca keraguan muncul di mata Yun Qingyan. Ia kemudian berjalan ke arah jenazah Huang Zhenqi, meraih ke dalam pelukannya, dan mengeluarkan sebuah diagram kuno. Tepatnya, diagram kuno ini, yang menunjukkan tanda-tanda usia, adalah sebuah peta. "Meong-meong." Qiling tiba-tiba datang, menatap diagram kuno itu dengan rasa ingin tahu. "Meong-meong." Qiling sepertinya telah menemukan sesuatu, dan matanya, saat menatap Yun Qingyan, dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. "Api jantung bumi teratai biru, bagaimana ini mungkin? Peta ini sebenarnya mencatat lokasi tersegel dari api jantung bumi teratai biru." Kaisar abadi Yun Qingyan, yang tidak akan terkejut bahkan jika Gunung Tai runtuh di depannya, sekarang memasang ekspresi ketidakpercayaan di wajahnya. Azure Lotus Earth Heart Flame merupakan api surgawi yang berada jauh di dalam lava inti bumi. Meski tak dapat dibandingkan dengan api kekacauan yang dimiliki Qiling, api itu masih termasuk dalam 20 api surgawi teratas. Jangan remehkan peringkat ini, bahkan di dunia abadi, api jantung bumi teratai biru, yang menduduki peringkat 20 teratas, sudah cukup untuk menyebabkan pertikaian berdarah di antara 10 kaisar abadi agung. Ada hal lain yang layak disebutkan. Di antara 10 kaisar abadi agung, di antara mereka yang memiliki api surgawi, api kuning misterius milik Kaisar Abadi Suyuan memiliki peringkat tertinggi, tetapi bahkan api kuning misterius hanya menduduki peringkat ke-49 di antara semua api surgawi. Jika peta ini nyata, kecepatan kaisar ini kembali ke puncaknya setidaknya bisa 2 kali lipat. Bukan hanya itu, penghalang yang tak mampu kulewati di puncak kekuatanku mungkin bisa ditembus sekaligus dengan bantuan api jantung bumi teratai biru. Sekilas kegembiraan yang tak tertahankan muncul di mata Yun Qingyan. Sebagai seorang kaisar abadi, hanya ada sedikit hal yang masih bisa membuatnya bersemangat. Langsung, Yun Qingyan membawa Qiling dan segera menuju ke lokasi yang tercatat di peta. 3 jam kemudian, keduanya tiba di sebuah lembah berkabut. Pintu masuk lembah itu tertutup kabut tebal, dan bahkan jarak pandang Yun Qingyan hanya bisa mencapai 20 hingga 30 meter ke depan paling jauh. Ekspresi Yun Qingyan dan Qiling sedikit berubah, mereka berdua langsung melihat bahwa lembah ini telah dibentuk dengan sebuah formasi. "Meong-meong." Qiling memandang Yun Qingyan. "Memang, itu formasi pengunci naga." Yun Qingyan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Formasi penguncian naga hampir tidak dianggap sebagai formasi tingkat menengah di dunia abadi. Yun Qingyan, di puncaknya, dapat dengan mudah memasang 100 atau 80 formasi seperti itu. Namun jika ditempatkan di benua Tianxing, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa formasi pengunci naga adalah formasi nomor 1 di dunia. Sepertinya benua Tianxing bukan wilayah manusia biasa. Yun Qingyan bergumam pelan, lalu melangkah ke lembah berkabut bersama Qiling. Berbekal pengetahuannya tentang formasi, Yun Qingyan menavigasi jalan setapak, menghindari bahaya dan masalah. Hanya dalam waktu setengah jam, ia tiba di inti formasi di tengah lembah. Tanah di depannya diukir dengan bintang raksasa berujung 5. Yun Qingyan segera merasakan aura jiwa yang terpancar dari bawah bintang berujung 5.
Seperti dugaanku, api jantung bumi teratai biru ditekan di bawah. Tapi sepertinya hanya jiwanya yang tersegel di sini. Manusia, bagaimana kau bisa tahu? Tepat saat itu, sebuah suara yang sangat mengerikan tiba-tiba terdengar tanpa peringatan. Seketika, gugusan api biru tiba-tiba muncul di atas bintang berujung 5 itu. Samar-samar, sesosok wajah manusia muncul dari kobaran api. Fitur-fiturnya sangat mengerikan, seperti iblis yang merangkak keluar dari jurang. Hehehe, jadi dia manusia yang telah mengembangkan indera ilahi. Pantas saja kau bisa tahu kalau yang mulia ini hanyalah jiwa. Wajah manusia yang dibentuk oleh api jantung bumi teratai biru tertawa dingin, lalu melesat cepat menuju lokasi Yun Qingyan. Jika aku bisa melahap jiwamu, yang mulia ini bisa lolos dari belenggu formasi pengunci naga dan kemudian menggunakan indera ilahi untuk menemukan tubuh asliku. Begitu suara dingin itu terdengar, api jantung bumi teratai biru telah melesat ke tubuh Yun Qingyan. Bagaimana mungkin ada tubuh fisik semurni ini di dunia? Tiba-tiba, suara api jantung bumi teratai biru kembali terdengar dari dalam tubuh Yun Qingyan. Tubuh fisik semurni itu mustahil dimiliki oleh manusia biasa. Tidak, bahkan seorang abadi pun tak mungkin memiliki tubuh fisik semurni itu. Suara api jantung bumi teratai biru dipenuhi keterkejutan, seolah-olah ia telah menyaksikan sesuatu yang tak terbayangkan, bagaikan sebuah fantasi. Kaisar abadi, ya, hanya kaisar abadi yang bisa mengolah tubuh fisik semurni itu. Nada suara api jantung bumi teratai biru berubah lagi, kali ini dengan sedikit kepanikan. Manusia, siapa sebenarnya kau? Bukankah kau baru saja mengatakannya? Suara tenang Yun Qingyan, diselingi nada meremehkan, terdengar. Api surgawi yang hanya berupa jiwa, beraninya melahap jiwa kaisar ini. Apa, kau benar-benar seorang kaisar abadi? Azure Lotus Earth Heart Flame tertegun, merasa seakan disambar petir dari biru, tidak mampu pulih untuk waktu yang lama. Meskipun belum pernah ke dunia abadi, ia tahu dari kata-kata orang itu betapa agung dan berkuasanya kaisar abadi, menutupi langit dengan jentikan jari, menghancurkan bintang-bintang dengan satu tangan. Mereka adalah raja sejati yang tak tertandingi. Bab 32, Dewa Pedang Feng Wuji Guang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Dia bilang hanya ada 9 kaisar abadi di dunia abadi, dan masing-masing dari mereka adalah penduduk asli dunia abadi. Mustahil mereka datang ke benua Tianxing. Gumam api inti bumi teratai biru dengan ekspresi tak percaya. Hati Yun Qingyan sedikit tergerak. Mungkinkah dia yang menyegel api inti bumi teratai biru? Manusia, bisakah kau memberitahuku, apakah kau benar-benar seorang kaisar abadi? Jika ya, bagaimana kau membuktikannya? Jika tidak, mengapa tubuh fisikmu begitu murni? Api inti bumi teratai biru terdiam beberapa saat sebelum berbicara lagi. Asalkan kau menjawabku dengan jujur, aku bersumpah tidak akan melahap jiwamu. Api inti bumi teratai biru ragu sejenak, lalu menambahkan, tidak melahap jiwaku. Yun Qingyan tidak dapat menahan tawa mengejek ketika mendengarnya. Api inti bumi teratai biru tampaknya tidak memahami situasinya saat ini. Ia kini menjadi sasaran empuk Yun Qingyan, siap disembelih. Apa, kau tidak percaya pada Yang Mulia? Baiklah, Yang Mulia akan mengucapkan sumpah dulu. Tidak perlu, kau akan segera tahu apakah kaisar ini seorang kaisar abadi. Begitu suara Yun Qingyan jatuh, ia menggunakan indera ilahinya untuk menyelimuti jiwa api inti bumi teratai biru. Sialan, apa yang kau lakukan? Api inti bumi teratai biru tiba-tiba berteriak ketakutan, kekuatan jiwa yang begitu mengerikan, bagaikan kekuatan surgawi. Kau benar-benar seorang kaisar abadi. Sialan, kau benar-benar ingin memperbudak orang terhormat ini dengan paksa. Tidak, suara Azure Lotus Earth Core Flame perlahan melemah hingga akhirnya terdiam sepenuhnya. Setengah jam kemudian, Yun Qingyan berhasil menaklukkan wujud jiwa api inti bumi teratai biru. Sayang sekali, yang tersisa hanya jiwanya, kata Yun Qingyan dengan sedikit penyesalan. Meong, tatapan Kiling tertuju pada Yun Qingyan, seolah menunggu jawaban Yun Qingyan. Makhluk bawaan, Yun Qingyan menggelengkan kepalanya sedikit, senyum masam muncul di wajahnya, jika tubuh utama api inti bumi teratai biru masih ada di sini, ia memang bisa langsung mengembalikanku menjadi makhluk bawaan. Namun, sekarang ia hanya jiwa, hanya meningkatkan kultivasiku satu tingkat. Tuan-tuan, suara enggan dari api inti bumi teratai biru tiba-tiba terdengar di dalam tubuh Yun Qingyan. Oh, kau bangun secepat ini. Yun Qingyan sedikit terkejut, lalu berkata, baiklah, beritahu aku di mana tubuh utamamu. Api inti bumi teratai biru terdiam sesaat sebelum perlahan berkata, 3000 tahun yang lalu, orang itu memisahkan jiwaku dari tubuh utamaku. Jiwaku dijebak di sini olehnya menggunakan arai pengunci naga, dan tubuh utamaku disegel olehnya di Akademi Langit Berbintang. Orang itu, ya, orang itu, orang yang pernah disebut sebagai yang terkuat di bawah langit berbintang oleh semua makhluk hidup di benua ini. Ketika api inti bumi teratai biru menyebut orang itu, emosinya tiba-tiba menjadi rumit.
Ada kebencian yang tak terkendali. Dan juga ketakutan yang muncul dari kedalaman jiwanya. Apakah kau berbicara tentang Dewa Pedang Feng Wujiguang? Tanya Yun Qingyan dengan sedikit terkejut. Dewa Pedang Feng Wujiguang adalah sosok luar biasa dari ribuan tahun yang lalu. Yun Qingyan telah mendengar banyak legenda tentang Feng Wujiguang sejak ia masih ingat. Ia dipuji dunia sebagai orang terkuat di bawah langit berbintang, artinya ia tak terkalahkan dimanapun ada langit berbintang. Dan dunia ini, baik lautan tak berbatas maupun daratan luas, senantiasa berada di bawah langit berbintang. Terus terang saja, di dunia ini, tidak ada satu tempat pun yang tidak terjangkau oleh cahaya langit berbintang. Gelar, yang terkuat di bawah langit berbintang, jauh lebih berharga daripada gelar seperti, orang nomor satu di dunia, atau, guru terhebat di dunia. Mengenai Feng Wujiguang, ada juga puisi abadi yang telah diwariskan turun-temurun. Melintasi 8 penjuru dan 6 wilayah, aku tak terkalahkan, di 9 langit dan 10 bumi, aku berkuasa, di seberang langit berbintang, legendaku eksis, melalui reinkarnasi abadi, aku memimpin. Ya, orang yang memisahkan jiwaku dari tubuh utamaku adalah Dewa Pedang Feng Wujiguang, renung api inti bumi teratai biru. Apakah dia masih di benua Tianxing? Tanya Yun Qingyan. 3000 tahun yang lalu, ketika dia menyegelku, dia berkata akan meninggalkan benua Tianxing. Sekarang, 3000 tahun telah berlalu, dan aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau di mana dia berada. Api inti bumi teratai biru berhenti sejenak, lalu melanjutkan, namun, dia tampaknya tahu banyak tentang hal-hal di dunia abadi. Dan dalam kata-katanya, dia sangat meremehkan 9 kaisar abadi agung, mengatakan bahwa mereka hanya berhasil menjadi kaisar abadi secara kebetulan karena kelahiran mereka yang baik. Oh, ekspresi aneh muncul di wajah Yun Qingyan. Dalam hatinya, ia sebenarnya juga percaya bahwa 9 kaisar abadi lainnya hanya menjadi kaisar abadi secara kebetulan karena kelahiran mereka yang baik. Untuk menjadi kaisar abadi, hal terpenting adalah berintegrasi dengan hukum langit dan bumi. Dan hukum langit dan bumi di dunia abadi berpihak pada penduduk asli dunia abadi. Karena Yun Qingyan berasal dari benua Tianxing, ia tidak disukai oleh hukum langit dan bumi di dunia abadi. Sumber daya yang ia konsumsi untuk menjadi kaisar abadi saat itu setidaknya 10 kali lebih banyak daripada yang digunakan kaisar abadi lainnya. Dengan kemampuan Feng Wujiguang, dia bisa saja membuat nama besar untuk dirinya sendiri bahkan di dunia abadi. Tapi kenapa aku belum pernah mendengar namanya di sana? Yun Qingyan bertanya-tanya dalam hatinya. Lupakan saja, pertanyaan-pertanyaan ini tidak relevan bagiku. Hal yang paling mendesak adalah menemukan tubuh utama api inti bumi teratai biru terlebih dahulu. Yun Qingyan mengangkat bahu. Ayah, Ibu, Cayer, sepertinya hari pertemuanku kembali dengan kalian akan tertunda beberapa bulan lagi. Rencana awal Yun Qingyan adalah menemukan orang tuanya di Sekte Pedang Surgawi setelah menyelesaikan urusan sepele di kota Tianyu. Namun, sekarang, ia mungkin akan terhalang oleh api inti bumi teratai biru. Jiwamu telah tertekan selama 3000 tahun, dan kekuatan jiwamu mungkin kurang dari 1% dari puncaknya. Dalam kondisimu saat ini, bahkan jika kau menemukan tubuh utamamu, kau mungkin tidak dapat mengendalikannya. Aku punya teknik kultivasi untuk kekuatan jiwa di sini. Untuk beberapa hari ke depan, kau harus berkultivasi dengan baik di dalam tubuhku. Saat Yun Qingyan berbicara, dia telah menggunakan akal ilahinya untuk menanamkan suatu teknik kultivasi ke dalam pikiran Azure Lotus Earth Core Flame entah dari mana. Seni roh matahari primordial, ini adalah teknik kultivasi tingkat surga mendalam. Api inti bumi teratai biru tak dapat menahan diri untuk berseru. Benar sekali, Yun Qingyan mengangguk dan berkata, bahkan di dunia abadi, teknik kultivasi tingkat surga mendalam sangatlah berharga. Selain kaisar ini, hanya 9 kaisar abadi lainnya yang bisa dengan mudah menghasilkan teknik kultivasi tingkat surga mendalam. Setengah hari kemudian, Yun Qingyan dan Qiling telah meninggalkan lembah gunung berkabut. Meong-meong, sepanjang jalan, Qiling terus menatap Yun Qingyan dengan penuh kebencian. Selama perjalanan ke lembah gunung berkabut, Yun Qingyan tidak hanya menaklukkan jiwa api inti bumi teratai biru, tetapi kultivasinya juga meningkat 1 tingkat karena menaklukkannya. Sedangkan dia, tidak memperoleh apapun. Tentu saja, kalau hanya itu saja, semuanya akan baik-baik saja. Di Starry Sky Academy, ada kesempatan lain yang menunggu Yun Qingyan. Kesempatan besar yang dapat langsung mengangkat Yun Qingyan menjadi makhluk bawaan. Meong-meong, Qiling yang kesal tiba-tiba melihat ke arah barat daya, seolah-olah telah menemukan sesuatu, dan kebencian di matanya langsung lenyap. Bab 33 Pertemuan dengan Akademi Tianyuan. 1000 meter jauhnya, suara pertarungan hebat dan teriakan marah terdengar. Dalam waktu kurang dari setengah menit, seorang pria dan wanita muda, tampak sangat acak-acakan, muncul di hadapan Yun Qingyan. Mereka dikejar oleh sekelompok 7 orang. Hehe, aku tidak menyangka akan bertemu wanita secantik itu di pegunungan binatang buas. Aku sudah menahannya berhari-hari,
Aku ingin menjadi orang pertama yang melakukannya saat waktunya tiba. Kau berharap, akulah yang menemukannya lebih dulu, jadi seharusnya akulah yang pertama. Saat kelompok orang ini mengejar, mereka terus-menerus saling bertukar komentar vulgar. Yun Qingyan tidak tahu persis kejadiannya, tetapi dari kata-kata cabul mereka, dia bisa menyimpulkan keseluruhan cerita. Ada seseorang di depan. Saat pemuda dan pemudi itu menemukan Yun Qingyan, secerca kegembiraan muncul di mata mereka. Siapapun yang berani muncul sendirian di pegunungan binatang ganas itu tentu bukan orang biasa. Terlebih lagi, saat mereka melihat Yun Qingyan, mereka samar-samar merasa bahwa dia tampak sangat familiar. Namun, pada saat itu, mereka tidak punya waktu untuk merenungkan di mana mereka pernah melihat Yun Qingyan sebelumnya. Secara naluriah, mereka pun angkat bicara dan meminta pertolongan Yun Qingyan. Saudaraku, aku mohon kepadamu untuk membantu kami mengusir para penjahat ini. Sebelum Yun Qingyan sempat menjawab, kelompok 7 orang yang mengejar pemuda dan wanita itu telah menyusul. Nak, kami dari Akademi Tianyuan. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, pergilah. Begitu rombongan 7 orang itu tiba, salah satu dari mereka berbicara dengan nada meremehkan. Adik Zhang, kapan kau jadi cerewet begini? Bunuh saja dia, dan semuanya akan berakhir. Hahaha, gimana kalau begini? Kita bertujuh serang bersamaan, dan lihat siapa yang bisa membunuhnya duluan. Siapa yang bisa membunuhnya duluan, dialah yang akan menikmati si cantik mungil itu duluan. Hehe, kalau begitu sudah beres. Aku hitung sampai 3, lalu kita serang serempak. 1, 2. Sebelum kata 3 dapat diteriakkan, sosok Yun Qingyan tiba-tiba menghilang, tetapi dalam kehampaan, ledakan sonik tiba-tiba bergema. Ini adalah suara ledakan sonik yang diciptakan oleh kecepatan berlebihan Yun Qingyan dan gesekannya dengan udara. Bang! Orang yang paling dekat dengan Yun Qingyan sudah terangkat dari tanah, dengan bekas telapak tangan yang terlihat di dadanya. Sebelum dia bisa mendarat, jantungnya hancur dan dia mati. Sekelompok badu tingkat ke-9 alam bintang, berani mencoba membunuhku. Saat sosoknya muncul kembali, suara dingin Yun Qingyan langsung terdengar. Nak, beraninya kau membunuh seseorang dari Akademi Tianyuan kita. 6 orang lainnya menatap Yun Qingyan dengan sedikit linglung. Sudah berakhir. Pria dan wanita muda yang sebelumnya meminta bantuan Yun Qingyan melihat pemandangan ini, dan wajah mereka langsung memucat. Akademi Tianyuan didukung oleh keluarga kekaisaran. Jika dia membunuh seseorang dari Akademi Tianyuan, tidak akan ada tempat baginya di seluruh dinasti Tianyuan. Kalau cuma itu, sih, nggak apa-apa, tapi dia bertindak dan membunuh seseorang gara-gara kita. Nanti kalau Akademi Tianyuan menyelidiki, kita pasti nggak akan lepas tanggung jawab. Pria dan wanita muda itu berbisik-bisik, wajah mereka pucat. Baru saja, Chen Yuan tidak melawan sama sekali dan terbunuh oleh satu serangan telapak tangan yang menghancurkan jantungnya. Di antara 6 orang yang tersisa, 1 orang tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius. Kakak senior Lin, apakah maksudmu dia mungkin seorang ahli alam bulan? Bukan, mungkin, tapi pasti. Orang yang disebut kakak senior Lin berbisik, meskipun serangannya barusan mengandung unsur kejutan, Chen Yuan, bagaimanapun juga, memiliki kultivasi alam bintang tingkat ke-9. Hanya ahli alam bulan yang bisa membunuhnya dengan satu telapak tangan. Setelah kakak senior Lin selesai berbicara, dia menatap Yun Qingyan dengan tatapan serius. Nak, Akademi Tianyuan kami telah mencatat dendammu atas pembunuhan Chen Yuan. Ayo pergi. Dengan itu, kakak senior Lin kemudian memimpin 5 orang lainnya dan berbalik untuk pergi. Bukankah kalian baru saja akan bertanding untuk melihat siapa yang bisa membunuhku lebih dulu? Kenapa kalian malah mencoba pergi sekarang? Yun Qingyan menyipitkan mata dan memanggil mereka. Mungkinkah kamu masih ingin mempertahankan kami? Nak, kesediaan kita untuk pergi saja sudah merupakan pengakuan yang besar. Jangan coba-coba. Termasuk kakak senior Lin, ke-6 orang dari Akademi Tianyuan berbalik dan menatap Yun Qingyan dengan ekspresi bermusuhan. Aku tahu kau ahli alam bulan, tapi kami berenam, dan masing-masing dari kami berada di tahap ke-9 alam bintang. Kalau kita benar-benar bertarung, kau mungkin tidak akan mendapat keuntungan apapun. Kakak senior Lin terdiam sejenak, lalu berkata dengan wajah muram, lagi pula, kami dari Akademi Tianyuan. Sebaiknya kau pertimbangkan apakah kau sanggup memprovokasi kami. Bagaimana dengan Akademi Tianyuan? Karena kalian ingin membunuhku, matilah kalian semua. Begitu suara Yun Qingyan jatuh, ia melepaskan rentetan pukulan berat ke arah mereka. Bagi mereka yang ingin membunuhnya, tidak peduli siapa mereka atau apa latar belakang mereka, hanya ada satu hasil, kematian. Ledakan-ledakan-ledakan. Jaringan pohon palem yang rapat membentuk jaring palem yang tidak dapat ditembus. Itulah telapak tangan 9 kali lipat. Meskipun itu hanya metode kultivasi tingkat rendah tingkat raja, di tangan Yun Qingyan, metode itu dapat melepaskan kekuatan puluhan kali lipat dari kekuatan aslinya.
6 orang dari Akademi Tianyuan tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan dihantam oleh telapak tangan Yun Qingyan yang berat. Satu persatu, meridian mereka hancur, dan mereka pun mati. Pria dan wanita muda yang telah menyaksikan pemandangan ini dari samping. Pada saat ini, mulut mereka menganga lebar, wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan kengerian. 6 orang lainnya dari Akademi Tianyuan semuanya adalah ahli tahap ke-9 alam bintang, namun mereka langsung dibunuh oleh Yun Qingyan secara bersamaan tanpa perlawanan. Dia bahkan lebih muda dari kita, tapi dia punya kekuatan yang mengerikan. Pria dan wanita muda itu menatap Yun Qingyan, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Meong-meong, kucing roh di bahu Yun Qingyan berkedip, dan sosoknya langsung melesat keluar. Setelah beberapa tarikan napas, ia kembali ke bahu Yun Qingyan. Namun, saat kembali, ia membawa kantung kain di mulutnya yang besarnya hampir sama dengan tubuhnya. Meong-meong, kucing roh mengeong penuh semangat pada Yun Qingyan. Tas kain ini adalah tas penyimpanan, artefak spasial tingkat rendah. Faktanya, bahkan sebelum orang-orang ini mendekati Yun Qingyan, kucing roh telah memperhatikan tas penyimpanan yang tergantung di pinggang kakak senior Lin. Bahkan jika kakak senior Lin dan kelompoknya tidak memprovokasi Yun Qingyan, mengingat sifat binatang kuno yang kacau, dia akan secara aktif menjarah tas penyimpanan ini. Meong-meong, kucing roh itu tampaknya memikirkan hal lain, bukan saja kegembiraan di wajahnya menghilang, tetapi ia juga menatap Yun Qingyan dengan waspada. Kantong penyimpanan itu terjepit erat di mulutnya. Yun Qingyan menatap kucing roh dengan pandangan tak bisa berkata-kata, dia tahu bahwa kucing roh masih memikirkan kejadian di lembah berkabut. Tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Hanya ada satu api surgawi, dan karena kucing roh sudah memiliki api kekacauan, api inti bumi teratai hijau tentu saja harus dilahapnya. Yun Qingyan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan merebut apapun dari tas penyimpananmu. Setelah berpikir sejenak, Yun Qingyan menambahkan, bukan hanya semua yang ada di dalam tas penyimpanan ini akan menjadi milikmu, tapi semua inti dari binatang buas yang diburu dalam 3 hari ke depan juga akan menjadi milikmu. Bab 34, dia adalah Yun Qingyan. Kakak senior Lin tidak memiliki banyak barang di tas penyimpanannya, tetapi tidak terlalu sedikit juga, setidaknya tidak terlalu sedikit untuk tingkat kultivasinya. Ada ramuan, teknik budidaya, dan setumpuk uang perak, masing-masing bernilai 5.000 tael. Akan tetapi, semua ramuan tersebut adalah ramuan tingkat manusia, beberapa tingkat rendah, beberapa tingkat menengah, dan hanya 3 ramuan tingkat manusia tingkat tinggi. Qiling menelan semua ramuan ini seperti permen, menghabiskannya dalam beberapa gigitan. Karena teknik kultivasinya semuanya tingkat manusia, Yun Qingyan dan Qiling bahkan tidak melihatnya dan melemparkan semuanya ke rumput di dekatnya. Meong-meong, baiklah, uang perak itu milikmu juga. Saat kita kembali ke kota Tianyu, kalau kamu mau beli sesuatu, aku akan minta Paman Meng untuk membelinya. Tapi tas penyimpanan itu tidak berguna untukmu, jadi berikan saja padaku, kata Yun Qingyan sambil mengangkat bahu. Tas penyimpanan kakak senior Lin hanyalah tas penyimpanan kelas raja yang rendah, dengan ruang hanya 10 meter kubik. Dengan kemampuan Yun Qingyan, dia dapat dengan mudah memurnikan 10 atau 8 di antaranya. Hanya saja, menemukan bahan untuk memperbaiki kantong penyimpanan akan sedikit lebih merepotkan, jadi Yun Qingyan tidak mau repot-repot mencarinya. Ayo pergi juga. Selagi Yun Qingyan berbicara, dia menuntun Qiling menuju lubang pohon tempat mereka tinggal. Alasan dia berkata, terlalu, adalah karena pemuda dan wanita yang diselamatkannya telah pergi tanpa mengucapkan sepatah kata terima kasih, 10 menit sebelumnya. Meong-meong, Qiling menatap tajam ke arah pemuda dan wanita itu pergi tadi. Lupakan saja, mereka hanya 2 manusia biasa. Sekalipun mereka tahu cara membalas kebaikan, mereka tidak bisa memberi kita apa yang kita inginkan. Lagi pula, intervensi kita bukan untuk menyelamatkan mereka, kata Yun Qingyan sambil mengangkat bahu. Meskipun kata-katanya ringan, ketika dia menyebut 2 orang muda itu, alisnya sedikit berkerut. Tujuannya campur tangan memang bukan untuk menyelamatkan mereka, tetapi bagaimanapun juga, dia telah menyelamatkan mereka berdua. Dan mereka berdua, bukan saja tidak mengucapkan sepatah kata terima kasih, tetapi malah melarikan diri karena panik. Saat senja menjelang, Yun Qingyan dan Qiling telah kembali ke lubang pohon tempat mereka tinggal. Ratusan mil jauhnya dari lubang pohon ini, pria dan wanita muda itu juga menemukan gua pegunungan untuk berlindung. Saudaraan, apa yang harus kita lakukan? 7 siswa dari Akademi Tianyuan terbunuh sekaligus. Setelah mereka menyelidiki, kita tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab, kata wanita muda itu dengan wajah pucat kepada pria di sampingnya. Pria itu juga tampak terguncang. Mendengar kata-kata wanita muda itu, secercah kebencian muncul di raut wajahnya, ini semua salah pria berjubah merah itu. Dia bisa saja mengusir orang-orang dari Akademi Tianyuan, tapi dia bersikeras membunuh mereka.
Pria berjubah merah, yang dimaksudnya tentu saja Yun Qingyan, yang mengenakan jubah panjang berwarna merah dan membawa sarung pedang kosong di punggungnya. Dengan keadaan seperti ini, kita hanya bisa berharap Akademi Tianyuan tidak melacaknya kembali ke kita. Pria yang dipanggil, Saudara An, itu mendesah. Ngomong-ngomong, Saudara An, bukankah menurutmu pria berjubah merah itu terlihat sangat familiar, seolah-olah kita pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya? Tanya wanita muda itu tiba-tiba. Saudari Rong juga merasa dia familiar. Saudara An menatap wanita muda itu dengan heran. Kalau kita berdua merasa familiar dengannya, berarti kita pasti pernah melihatnya sebelumnya, kata wanita muda itu dengan suara pelan, pikirannya terus-menerus memutar ulang kenangan. Kakak An, aku ingat sekarang. Wanita muda itu tiba-tiba berseru, Yun Qingyan, dia Yun Qingyan. Apa katamu? Tubuh Saudara An bergetar hebat, dan dia menatap wanita muda itu dengan tak percaya. Maksudmu dia Yun Qingyan, jenius nomor 1 yang membuat namanya terkenal di kota Tianyu kita 3 tahun lalu. Alasan mereka awalnya hanya menganggap Yun Qingyan familiar dan tidak langsung mengenalinya adalah karena di masa lalu, mereka tidak memenuhi syarat untuk berinteraksi dengan Yun Qingyan. Mereka hanya melihat Yun Qingyan dari jauh. Jadi, setelah 3 tahun, ketika mereka melihat Yun Qingyan lagi, mereka hanya merasa dia familiar dan tidak dapat mengenalinya pada pandangan pertama. Seharusnya kita sudah menduganya lebih awal. Di usia semuda ini, mampu membunuh 6 kultivator tahap ke-9 alam bintang secara bersamaan, siapa lagi yang bisa melakukannya selain Yun Qingyan, mantan jenius nomor 1 kota Tianyu. Selama setengah bulan berikutnya, Yun Qingyan dan Qiling sibuk berburu binatang buas. Saat Yun Qingyan melangkah ke tahap ke-7 alam bintang, dia tidak hanya tidak memiliki lawan di alam bintang, tetapi tidak ada satu pun binatang buas alam bintang yang dapat menahan satu gerakan pun darinya. Setelah setengah bulan, mereka telah memanen total 150 inti binatang buas. Dalam sekejap mata, hari sudah senja lagi. Yun Qingyan dan Qiling keduanya kembali ke lubang pohon mereka tepat waktu. Meong-meong, Qiling menatap Yun Qingyan dengan penuh harap. Baiklah, karena kau begitu bersemangat, mari kita sempurnakan kumpulan inti dalam ini menjadi ramuan terlebih dahulu. Yun Qingyan mengangguk, melihat antisipasi di mata Qiling. Selama setengah bulan terakhir, inti-inti dalam yang mereka buru telah disimpan, menunggu jumlah yang lebih besar sebelum memurnikan semuanya menjadi ramuan sekaligus. Lepaskan api kekacauanmu. Saat Yun Qingyan berbicara, dia telah mengeluarkan semua inti binatang buas. Meong-meong, Qiling segera memunculkan bola api putih tanpa suhu. Setelah sekian lama bersama, Yun Qingyan dan Qiling telah mengembangkan pemahaman yang mendalam. Hanya dalam semalam, seluruh 150 inti binatang buas disempurnakan menjadi ramuan tingkat raja tingkat rendah. Setelah membaginya dan memakannya, mereka berdua mulai memurnikan kekuatan obat dalam tubuh mereka di lubang pohon. Setengah hari kemudian berlalu, dan budidaya yang ditransformasikan dari ramuan telah sepenuhnya stabil. Meong-meong, aku juga hampir mencapai tahap ke-8 alam bintang. Yun Qingyan dan Qiling keduanya menggelengkan kepala sedikit. Dengan kultivasi kita saat ini, ramuan tingkat raja tingkat rendah sudah sulit untuk memberikan efek langsung pada kita. Yun Qingyan merenung sejenak. Meong-meong, saatnya memasuki wilayah tengah dan memburu binatang buas alam bulan. Pegunungan binatang ganas sangat luas dan tak terbatas, membentang di antara puluhan dinasti di sekitarnya. Karena ukurannya yang sangat besar, pegunungan ini terbagi menjadi beberapa wilayah, yaitu wilayah luar, wilayah tengah, dan wilayah dalam. Di wilayah luar, binatang buas yang hidup di sana umumnya memiliki tingkat kultivasi alam bintang. Di wilayah tengah, makhluk-makhluk yang aktif pada dasarnya adalah binatang buas yang dibudidayakan di alam bulan. Adapun wilayah dalam, itu adalah zona terlarang bagi manusia sejati. Konon, di dalam wilayah dalam, tidak hanya terdapat banyak sekali binatang buas alam yang, tetapi bahkan ada binatang buas tingkat roh bawaan. Keluar dari lubang pohon, Yun Qingyan dan Qiling berangkat, bergegas menuju wilayah tengah. Kecepatan mereka sangat cepat, tampak seperti dua hantu yang terbang menembus hutan. Akan tetapi, mereka belum bergerak lama ketika kedua sosok itu mendarat di puncak sebuah pohon yang menjulang tinggi. Meong-meong, teriak Qiling dengan ekspresi agak bingung. Mereka lagi, dan mereka dikejar lagi. Sedikit keanehan juga muncul di wajah Yun Qingyan. Tak lama kemudian, sepasang pemuda dan pemudi yang tampak sangat acak-acakan muncul di hadapan Yun Qingyan. Bab 35, Dikhianati. Senior, ini benar-benar salah paham. Murid-murid Akademi Tianyuan yang meninggal benar-benar tidak ada hubungannya dengan kita. Senior, kau sudah melihat kekuatan kami. Dengan kultivasi kami, bagaimana mungkin kami bisa membunuh murid-murid Akademi Tianyuan? Pemuda dan pemudi itu berlari sambil memohon kepada para pengejar di belakang mereka. Di belakang mereka ada sekelompok lebih dari 20 orang, dipimpin oleh seorang pria tua berusia 50-an berjubah hijau.
Individu-individu yang tersisa semuanya berusia sekitar 20 tahun, masing-masing memancarkan aura luar biasa dan perilaku yang jauh melampaui orang biasa. Setengah bulan yang lalu, Chen Yuan, Lin Yu, dan yang lainnya terbunuh saat mengejarmu. Sekalipun bukan kau pelakunya, mereka mati karenamu. Jadi, kau harus bertanggung jawab atas kematian mereka. Orang tua berjubah hijau itu mendengus dingin. Mendengar hal ini, wajah pemuda dan wanita itu menjadi semakin pucat. Pada saat yang sama, pandangan kebencian muncul di mata mereka. Saudaraan, ayo kita menyerah. Dengan kultivasi orang tua berjubah hijau itu, kita tidak bisa lari darinya. Sebaiknya kita. Benar sekali, lelaki tua berjubah hijau itu ahli alam bulan. Kalau dia mengejar kita sekuat tenaga, dia bisa menyusul kita dalam beberapa tarikan napas. Setelah bertukar pandang, pemuda dan wanita itu berhenti hampir bersamaan dan berbalik menghadap kelompok dari Akademi Tianyuan. Senior, jika kami memberi tahu Anda pelaku sebenarnya yang membunuh murid-murid Akademi Tianyuan Anda, apakah Anda akan mengampuni nyawa kami? Senior, kami juga tidak bersalah. Yang benar-benar pantas mati adalah pembunuh kejam itu. Suara pemuda dan pemudi itu terdengar jelas di telinga Yun Qingyan yang sedang bertengger di puncak pohon. Mata Yun Qingyan menyipit tajam, dan niat membunuh yang dingin terpancar darinya. Sebaliknya Kiling menatap Yun Qingyan dengan ekspresi bangga. Awalnya dia mengira bahwa pemuda dan pemudi itu hanya orang yang tidak tahu berterima kasih, tetapi sekarang tampaknya mereka adalah sepasang orang yang tidak tahu berterima kasih dan membalas kebaikan dengan permusuhan. Memang, ada orang lain. Pria tua berjubah hijau itu tidak menunjukkan ekspresi terkejut saat mendengar ini. Ceritakan pada kami semua yang kau ketahui. Ya, pria dan wanita muda itu segera setuju, dan berkata serempak, pembunuhnya bernama Yun Qingyan, berusia 18 tahun ini, dan dia adalah pewaris keluarga Yun, salah satu dari 3 keluarga besar di kota Tianyu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka membocorkan semua informasi yang mereka ketahui tentang Yun Qingyan. Terlebih lagi, mereka membumbui karakter Yun Qingyan, menggambarkannya sebagai iblis yang kejam dan keji. Keluarga Yun dari kota Tianyu, ya, gumam lelaki tua berjubah hijau itu, matanya dipenuhi niat membunuh. Ia sudah membayangkan ide untuk membunuh Yun Qingyan dan menghabisi seluruh keluarga Yun. Yun Qingyan, nama itu terdengar familiar. Di mana aku pernah mendengarnya sebelumnya? Bisik banyak siswa di belakang pria tua berjubah hijau itu. Aku ingat sekarang, kakak senior Lin Wei dari halaman dalam, ketika dia kembali ke kota Tianyu kali ini, tujuannya adalah untuk membunuh Yun Qingyan. Oh, apakah itu dia? Pria tua berjubah hijau itu hanya tahu bahwa Lin Wei kembali ke kota Tianyu untuk membunuh seseorang, tetapi dia tidak tahu siapa orangnya secara spesifik. Tepat saat itu, sosok merah melayang turun dari puncak pohon di dekatnya. Di bahunya bertengger seekor makhluk menggemaskan seukuran telapak tangan, menyerupai seekor kucing. Pria dan wanita muda itu awalnya tertegun ketika melihat sosok merah itu, lalu wajah mereka berseri-seri karena terkejut. Senior, itu dia Yun Qingyan. Jika mereka tidak menemukan Yun Qingyan, orang-orang dari Akademi Tianyuan kemungkinan besar akan membunuh mereka untuk melampiaskan amarah mereka. Tapi sekarang, Yun Qingyan telah muncul. Orang-orang dari Akademi Tianyuan sekarang punya sasaran kemarahan mereka. Terlebih lagi, ketika mereka baru saja memberikan informasi kepada Yun Qingyan, mereka diam-diam menyembunyikan tingkat kultivasinya. Menurut mereka, agar orang-orang dari Akademi Tianyuan ini bisa membunuh Yun Qingyan, setidaknya mereka harus melalui pertempuran yang sulit. Dan mereka berdua bisa memanfaatkan waktu itu untuk melarikan diri. Apapun yang terjadi, aku telah menyelamatkan nyawa kalian. Apakah ini cara kalian membalas budiku? Setelah Yun Qingyan muncul, matanya yang sipit menatap tajam ke arah pemuda dan pemudi itu. Pria dan wanita muda itu merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka saat Yun Qingyan menatap mereka, secara naluriah menarik napas tajam. Saudari Rong, jangan takut. Dengan kehadiran para senior dari Akademi Tianyuan, sekuat apapun Yun Qingyan, dia takkan bisa menimbulkan masalah. Pria itu menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya dan wanita di sampingnya untuk berani. Nak, apakah kamu Yun Qingyan? Pria tua berjubah hijau menatap Yun Qingyan dengan ekspresi serius. Dia tidak bisa ceroboh. Dengan kultivasi alam bulannya, dia tidak bisa menilai tingkat kultivasi Yun Qingyan. Yun Qingyan bahkan tidak melirik lelaki tua berjubah hijau itu. Ia melangkah maju dan berjalan menuju kedua pemuda dan pemudi itu. Apa katamu? Alis lelaki tua berjubah hijau itu berkerut, dan tatapan serius di matanya langsung tergantikan oleh niat membunuh. Beraninya kau tidak menghormati Guru Huo. Di belakang lelaki tua berjubah hijau itu, seorang pemuda langsung melompat keluar. Wah, kau orang pertama yang berani tidak menghormati Guru Huo, pergilah ke neraka. Kata pemuda itu sambil melancarkan jurus maut ke arah Yun Qingyan.
Gurumu Huo tidak berani menyerangku dengan mudah, jadi kau ini apa? Yun Qingyan menyipitkan mata saat gerakan mematikan pemuda itu mendekat. Ketika jaraknya kurang dari 1 atau 2 meter darinya, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencengkeram leher pemuda itu. Retakan. Yun Qingyan tidak ragu-ragu, langsung mematahkan leher pemuda itu dan kemudian dengan santai melemparkan tubuhnya ke samping. Bagaimana mungkin? Termasuk lelaki tua berjubah hijau itu, semua orang di Akademi Tianyuan membelalakan mata mereka hampir bersamaan. Huang Yuan, seperti kita, berada di tahap ke-9 alam bintang, namun dia langsung terbunuh olehnya. Mungkinkah dia ahli alam bulan? Saat mereka masih dalam keadaan terkejut, Yun Qingyan sudah berjalan di depan pemuda dan wanita itu. Aku menyelamatkan nyawa kalian. Sekarang, kembalikan padaku. Nada bicara Yun Qingyan tenang, seolah-olah sedang membicarakan hal yang sangat sepele. Setelah berbicara, dia menyerang dengan kedua telapak tangannya secara bersamaan. Pria dan wanita muda itu tampaknya lupa untuk melawan, atau mungkin mereka memang tidak punya kemampuan untuk melawan, sehingga membiarkan telapak tangan Yun Qingyan mendarat di dada mereka. Dah. Dua suara dentuman keras namun sangat kuat terdengar. Saat berikutnya, pemuda dan wanita itu meninggal, hati mereka hancur. Sekarang giliranmu. Yun Qingyan berbalik menghadap lelaki tua berjubah hijau dan yang lainnya. Alam bulan tahap kedua, sempurna untuk menguji kekuatan tempurku saat ini padamu. Meong. Qiling menjerit, mengulurkan kaki dan menunjuk ke arah sekelompok anak muda dari Akademi Tianyuan. Baiklah, selain lelaki tua berjubah hijau itu, yang lainnya adalah milikmu. Yun Qingyan mengangguk setelah mendengar ini. Sialan, anak ini benar-benar menyerahkan kita pada seekor kucing. Tunggu, kucing ini sepertinya bukan kucing biasa. Pria tua berjubah hijau dan yang lainnya tiba-tiba mengalihkan perhatian mereka ke Qiling. Mata mereka berbinar karena keserakahan. Kucing itu adalah binatang roh. Bab 36, Ki Ungu 7 Buah Ilahi. Binatang roh, itu binatang roh. Orang tua berpakaian hijau itu langsung menjadi gila, matanya menyala-nyala dengan cahaya yang intens saat dia menatap Qiling. Pada masa dinasti Tianyuan yang luas, hanya sedikit sekali orang yang memiliki binatang roh. Orang-orang ini semuanya berada di puncak hierarki dinasti Tianyuan, seperti Kaisar dinasti Tianyuan, Dekan Akademi Tianyuan, Dekan Akademi Langit Berbintang, dan para patriark dari 4 keluarga besar kota kekaisaran. Aku harus mendapatkannya, bahkan jika nyawaku harus dikorbankan. Tanpa ragu sedikit pun, lelaki tua berbaju hijau itu mengulurkan tangan dan meraih Qiling. Oh tidak, Guru Huo sudah bergerak. Di belakang lelaki tua berbaju hijau itu, ekspresi semua siswa Akademi Tianyuan berubah. Kita tidak bisa membiarkan dia menang. Wus. Lebih dari 20 sosok bergegas keluar hampir bersamaan, tetapi sasaran mereka adalah lelaki tua berpakaian hijau. Nilai seekor binatang roh tak ternilai. Lupakan saja lelaki tua berbaju hijau itu, guru mereka, bahkan jika orang tua mereka sendiri berdiri di sini, mereka akan bertarung tanpa ragu. Guru Huo, Anda sudah tua. Usia Anda sudah lebih dari 50 tahun dan masih seorang guru pelataran luar. Mengapa tidak memberikan kesempatan ini kepada generasi muda? Benar sekali, kami semua jenius di Akademi Tianyuan. Hanya saja, kami tidak akan mempermalukan makhluk roh. Dah. Lebih dari 20 serangan mendarat pada lelaki tua berpakaian hijau itu hampir pada saat yang bersamaan. Lancang, apa kau berniat mengkhianati guru dan leluhurmu? Meskipun lelaki tua berbaju hijau itu adalah ahli alam bulan tahap 2, serangan bertubi-tubi dari para ahli bela diri alam bintang tahap 9 sekaligus menyebabkan tubuhnya terguncang mundur lebih dari 10 meter. Di dalam tubuhnya, darah dan ki-nya bergejolak. Jika dia tidak mengedarkan energi spiritualnya tepat waktu untuk menekannya, dia mungkin akan memuntahkan darah. Mengkhianati guru dan leluhur kita. Guru Huo benar-benar pandai menyanjung diri sendiri. Kau hanya guru kecil di pelataran luar, apa hakmu menjadi guru kami? Kita semua pada akhirnya akan mencapai alam bulan sebelum usia 25 tahun. Saat itu, kita akan menjadi murid pelataran dalam, status yang jauh lebih tinggi daripada statusmu sebagai guru pelataran luar. Guru Huo, Anda sudah tua. Kami menyarankan Anda untuk patuh menyerahkan binatang roh itu. Guru Huo, kesabaran kami terbatas. Jika Anda tetap keras kepala, kami hanya bisa bergabung untuk membunuh Anda. Lebih dari 20 siswa yang dibawa oleh lelaki tua berpakaian hijau itu semuanya menatapnya dengan ekspresi dingin. Meong. Qiling dan Yun Qingyan sama-sama tercengang melihat pemandangan ini. Mereka tak menyangka bahwa bahkan sebelum mereka bergerak, orang-orang dari Akademi Tianyuan sudah mulai berkelahi satu sama lain. Tatapan mata lelaki tua berpakaian hijau itu semakin dalam. Akademi Tianyuan memiliki total 6 guru yang memimpin tim ke pegunungan binatang buas untuk pelatihan ini.
Sebagai salah satu guru, meskipun dia hanya seorang guru pelataran luar, dia berhak mengetahui bahwa pelatihan ini hanyalah kedok. Tujuan sebenarnya adalah untuk memetik 7 buah ilahi Ki Ungu. Buah ilahi 7 Ki Ungu merupakan harta surgawi yang sangat ajaib dan berharga. Bunga ini mekar setiap 300 tahun sekali dan berbuah setiap 300 tahun sekali. Buahnya mengandung energi spiritual yang sangat kuat. Setiap seniman bela diri di bawah alam bulan tahap 5 dapat mencapai tingkat kultivasi tambahan setelah mengonsumsinya. Akan tetapi, satu pohon buah 7 dewa Ki Ungu hanya dapat menghasilkan maksimal 5 buah dalam satu waktu. Di antara ke-6 guru yang memimpin tim kali ini, dialah yang tingkat kultivasinya paling rendah dan satu-satunya guru pelataran luar, jadi tidak diragukan lagi dia dikeluarkan dari tim. Hahaha, 5 guru lainnya saja bisa menindasku, tapi sekarang, kamu juga mau menindasku. Lelaki tua berbaju hijau itu tertawa terbahak-bahak, hasrat membunuh tiba-tiba menyeruak dari tubuhnya. Hari ini, lelaki tua ini akan membunuhmu, wahai kalian para pemberontak yang mengkhianati guru dan leluhur kalian. Orang tua berpakaian hijau itu mulai bergerak, dan aliran ki yang terwujud, bagaikan anak panah yang ditembakkan secara massal, melesat ke arah para murid. Eksternalisasi energi spiritual, memadatkan ki menjadi tentara. Sialan, Guru Huo Dun tua yang abadi itu benar-benar ingin membunuh kita. Ekspresi semua siswa Akademi Tianyuan berubah drastis. Eksternalisasi energi spiritual dan kondensasi ki menjadi prajurit adalah metode serangan yang unik bagi para ahli alam bulan. Orang tua berpakaian hijau, Huo Dun, telah menahan amarahnya sejak dia kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan 7 buah ilahi Ki Ungu. Bertemu dengan makhluk roh, menurutnya, merupakan pergantian peristiwa, sebuah keberuntungan. Bagaimanapun, nilai seekor binatang roh tidak kurang dari 7 buah ilahi Ki Ungu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa murid-murid yang dipimpinnya benar-benar akan bergabung untuk memaksanya menyerahkan binatang roh itu. Bagaimana perilaku ini berbeda dari 5 guru istana dalam lainnya yang memaksanya menyerahkan 7 buah ilahi Ki Ungu. Tak termaafkan. Ini benar-benar tidak dapat dimaafkan. Mari kita bergabung. Mereka yang ahli dalam pertahanan, bertanggung jawablah untuk menahan Huo Dun. Kita akan menyerang Huo Dun dari samping. 20 orang ini semuanya adalah siswa dari kelas yang sama, tidak hanya akrab satu sama lain tetapi juga memiliki tingkat pemahaman diam-diam tertentu. Seketika itu juga 20 orang itu dibagi menjadi 3 tim. Satu tim bertanggung jawab untuk memblokir serangan Huo Dun. 2 tim lainnya terbagi menjadi 2 rute, menyerang Huo Dun dari arah kiri dan kanan. Hai kalian para pemberontak yang mengkhianati guru dan leluhur kalian, orang tua ini akan memberitahu kalian hari ini apa itu kekuasaan absolut. Begitu lelaki tua berbaju hijau, Huo Dun, selesai berbicara, semburan ki yang dilepaskannya semakin dahsyat. Hanya dalam 1 atau 2 tarikan napas, 5 atau 6 jeritan terdengar. Orang-orang yang bertugas menghalangi serangan Huo Dun berlumuran darah, dan melihat mereka, yang terlihat hanyalah lubang-lubang berdarah yang mengerikan. Mereka semua tertusuk oleh ledakan ki. Kultivasi tahap 9 alam bintang, namun kau berani menahan serangan kiku. Sekarang, kalian semua, matilah demi orang tua ini. Dentang, pedang panjang yang dikenakan Huo Dun tiba-tiba meninggalkan sarungnya, dan dengan kilatan cahaya dingin, pedang itu menebas ke arah para siswa yang telah terluka. Wus, wus, wus. Ilmu pedang Huo Dun tidaklah indah, setidaknya di mata Yun Qingyan, ilmu pedangnya penuh dengan kekurangan. Namun, yang mengejutkan, permainan pedang yang sangat cacat itu bagaikan memanen kubis. Dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, 6 siswa pun tewas. Ini, Huo Dun ternyata sekuat ini. Apakah ini kekuatan sejati seorang ahli alam bulan? 2 kelompok pelajar yang tersisa, yang bertanggung jawab atas penyerangan terhadap Huo Dun, tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap ketika melihat pemandangan ini. Ahli alam bulan, atau lebih tepatnya, kekuatan Huo Dun, telah jauh melampaui ekspektasi mereka. Di bawah alam bulan, semuanya semut. Di mata orang tua ini, entah kalian berada di alam bintang tahap 1 atau alam bintang tahap 9, entah kalian sendiri atau berkelompok, kalian semua hanyalah semut. Sementara Huo Dun berbicara, gerakan mematikannya tidak berhenti. Sosoknya bagaikan hantu, pedangnya yang panjang bagaikan sabit malaikat maut. Kemanapun ia pergi, darah berceceran. Masing-masing terbunuh dengan 1 tebasan pedang. Sekitar selusin siswa tahap 9 Star Realm yang tersisa semuanya dibunuh olehnya dalam waktu kurang dari setengah jam. Nak, kau satu-satunya yang tersisa. Tatapan Huo Dun yang penuh dengan keganasan yang tak terkendali tiba-tiba menatap Yun Qingyan yang berdiri di sampingnya. Kau sudah membunuh begitu banyak murid, apa kau tidak takut Akademi Tianyuan menghukummu? Yun Qingyan tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, tatapannya bertemu dengan tatapan Huo Dun. Takut? Bagaimana mungkin aku tidak takut?
Jangankan membunuh mereka, kalaupun tidak, kalau seluruh siswa di kelas mati sekaligus, akademi pasti akan membunuhku untuk meredakan amarah publik. Tapi, aku sudah kehilangan 7 buah ilahi Ki Ungu. Jika aku menyerahkan binatang roh itu sekarang, aku khawatir aku akan hidup dalam penyesalan yang tak berujung seumur hidupku. Agar tidak ada penyesalan di masa depan, dan demi makhluk roh, aku harus menjadi gila hari ini. Yun Qingyan tidak menyadari tatapan mata Huo Dun yang semakin gila, namun dia dan Qiling menatap tajam ke arah Huo Dun. 7 buah Dewa Ki Ungu, dia baru saja menyebutkan 7 buah Dewa Ki Ungu. Bab 37, Lamaran Pernikahan Geng Serigala Besi. Agar tidak ada penyesalan di masa depan, dan demi makhluk roh, aku harus menjadi gila hari ini. Saat suara Horton memudar, pedang panjangnya sudah bersiul ke arah Yun Qingyan. Kevakuman itu terkoyak, menampakkan semburan api yang menyilaukan, disertai ledakan sonik yang memekakkan telinga. Dalam sekejap, pedang panjang itu sudah berada dalam jarak 1 meter dari Yun Qingyan. Yun Qingyan tidak ragu-ragu, langsung menggunakan teknik tubuh transformasi monyet roh, tubuhnya melompat lebih dari 10 meter ke udara. Dia membalikkan dirinya sendiri. Seluruh tubuhnya menukik ke bawah, satu tangan membentuk telapak tangan, langsung menyerang ubun-ubun Horton. Kecepatanmu lumayan, tapi sayangnya, hanya lumayan. Horton tidak peduli, sedikit pun rasa jijik tampak di matanya. Dia dengan santai menarik pedang panjangnya, ujung tajamnya tiba-tiba menunjuk ke telapak tangan yang menukik ke bawah dari udara. Seketika pedang panjang dan telapak tangan berat itu bertabrakan. Dah. Telapak tangan Yun Qingyan yang berat, tepat saat hendak ditusuk ujung pedang, tiba-tiba berbelok tajam, menghantam badan pedang yang berkilau. Dalam sekejap, pedang itu telah menghantam puluhan kali secara berturut-turut. Tidak bagus. Yun Qingyan, yang sedang memukul badan pedang dengan telapak tangannya yang berat, ekspresinya sedikit berubah, dan tubuhnya terbalik ke samping di udara, mundur tajam ke belakang. Wus. Hampir pada saat yang sama, puluhan aliran energi melesat melewati tempat Yun Qingyan berada beberapa saat sebelumnya. Kamu benar-benar bisa menghindarinya. Keterkejutan muncul di mata Horton, dan tanpa sadar dia memperlihatkan rasa jijiknya saat menatap Yun Qingyan. Kau adalah orang pertama yang mampu melawanku begitu lama dengan kultivasi tahap pertama alam bulan. Selanjutnya, aku akan mengeluarkan kekuatan penuhku. Saat suara Horton mereda, dia sudah menggerakkan pedang panjangnya, menggambar lingkaran api, tiap lingkaran terus-menerus saling tumpang tindih. Menyapu ke arah Yun Qingyan. Meong-meong, Qiling yang menonton dari samping tak kuasa menahan diri untuk memanggil Yun Qingyan. Tidak butuh bantuanmu. Yun Qingyan menggelengkan kepalanya tanpa berpikir, lalu berkata lirih, aku sudah mengetahui semua kekuatan tempur dan pola serangannya. Dengan kultivasiku saat ini, aku sepenuhnya mampu mengalahkannya. Junior, apa yang kamu katakan? Mata Horton langsung melebar karena marah, dan pedang panjang di tangannya berputar lebih keras lagi. Sudah tahu kekuatan dan pola bertarungku. Dan kau mampu mengalahkanku. Anda tidak takut menggigit lebih dari yang dapat Anda kunyah. Aku akan segera memberitahumu seberapa besar perbedaan antara tahap pertama alam bulan dan tahap kedua alam bulan. Tahap pertama alam bulan. Ekspresi jijik muncul di wajah Yun Qingyan, jika kaisar ini benar-benar pulih ke alam bulan tahap pertama, kau pasti sudah mati berkali-kali. Dentang. Yun Qingyan memukul pedang panjang Horton dengan tangan kosong. Dengan setiap pukulan dan telapak tangan, Yun Qingyan menghantam badan pedang dengan tepat, menyebabkan pedang panjang itu bergemuruh dan menghasilkan rentetan benturan yang tak ada habisnya. Semakin Horton melawan, semakin khawatir dia. Dia merasakan nyeri berdenyut terus-menerus di lengan yang memegang pedang panjang. Apa yang paling tidak dapat dipercayainya adalah bahwa pukulan dan telapak tangan Yun Qingyan selalu dapat menemukan kelemahan dalam teknik pedangnya. Hal ini membuat Horton tidak percaya. Mampu menemukan kekurangan dengan mudah sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ilmu pedang Yun Qingyan jauh lebih unggul daripada miliknya. Faktanya, tidak diketahui berapa kali lebih hebat. Ledakan, retakan. Tiba-tiba, bahu Horton terkena hantaman telapak tangan, dan suara tulang retak langsung terdengar. Sesaat kemudian, pedang panjang itu pun terlepas dari tangannya dengan keras. Dah. Setelah pedang panjang itu lepas dari tangannya, Horton tampak kehilangan kepercayaan terbesarnya. Dalam satu tarikan napas, ia menerima lebih dari selusin serangan telapak tangan dari Yun Qingyan. Dengan bunyi gedebuk, tubuh Horton terbanting keras ke tanah. Darah mengucur deras dari mulutnya. Aku benar-benar kalah. Kalah dari seseorang di tahap pertama alam bulan. Horton tidak dapat menerimanya, bergumam linglung. Bahkan sampai saat ini, dia masih dengan bodohnya berpikir aku sudah berada di tahap pertama alam bulan. Yun Qingyan menggelengkan kepalanya sedikit, terlalu malas untuk menjelaskan kultivasinya kepada Horton lagi. Dia melangkah maju ke arah Horton, mengulurkan tangan dan meraihnya, lalu mengangkatnya. Katamu kau pernah melewatkan 7 buah ilahi Ki Ungu sebelumnya.
Ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Titik titik titik. Titik titik titik. Setengah hari kemudian, Yun Qingyan dan Qiling tiba di luar sebuah gua besar. Gua itu sangat besar, pintu masuknya sendiri seluas lebih dari 100 meter persegi. Di dalamnya gelap gulita, memancarkan aura yang mencekam. Seolah-olah gua ini mengarah langsung ke neraka di bawah 9 Netherworld. Gua Dewa 7 Ki Ungu lebih menyukai kegelapan dan tidak bisa terkena sinar matahari langsung. Gua ini memang sangat cocok untuk pertumbuhan buah Dewa 7 Ki Ungu. Yun Qingyan tahu dari melihat gua ini bahwa almarhum Horton tidak menipunya. Segera, Yun Qingyan dan Qiling memasuki gua. Titik titik titik. Saat Yun Qingyan masih mencari buah Dewa 7 Ki Ungu, sebuah peristiwa besar terjadi di keluarga Yun di kota Tianyu. Aula dewan yang besar dipenuhi orang. Patriark Yun Han duduk di tengah. Geng serigala besi terlalu mendominasi. Sudah cukup buruk mereka melamar kita, tapi mereka bahkan menuntut keluarga Yun kita memberikan tambang besi perak hitam sebagai mas kawin. Tambang besi perak hitam dimenangkan oleh Tuan Muda Yun Qingyan melalui kerja keras keluarga Lin. Geng serigala besi menuntutnya sebagai mas kawin, nafsu makan mereka terlalu besar. Para eksekutif keluarga yang baru dipromosikan semuanya berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Dengan kata-kata mereka, mereka semua mengkritik geng serigala besi karena terlalu serakah. Mereka meminta harga yang selangit. Patriark, kita bisa menyetujui lamaran pernikahan geng serigala besi, tapi memberikan tambang besi perak hitam sebagai mas kawin sama sekali tidak mungkin. Benar sekali, lamaran geng serigala besi ditujukan untuk Yun Feifei, dan Yun Feifei adalah putri tetua ketiga yang pemberontak. Akan lebih baik jika dia digunakan untuk membentuk aliansi pernikahan dengan geng serigala besi. Tapi memberikan tambang besi perak hitam sebagai mas kawin sama sekali tidak mungkin. Patriark, mengapa kau tidak menemui geng serigala besi secara pribadi dan meminta mereka menurunkan maharnya? Patriark Yun Han tidak berkata sepatah kata pun. Setelah semua orang selesai berbicara, ia bangkit dari kursinya, tatapannya menyapu ruangan, dan perlahan berkata, apakah tidak ada di antara kalian yang menganggap Yun Feifei penting? Yun Feifei penting. Mendengar ini, semua orang tercengang, dan ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Yun Feifei adalah putri tetua ketiga, salah satu dari 4 tetua agung. Keempat tetua tersebut telah dibasmi oleh keluarga sebagai pemberontak, dan bahkan kekuatan yang mereka tinggalkan telah tercabut. Sebagai putri seorang pemberontak, menyelamatkan nyawa Yun Feifei saja sudah merupakan tindakan belas kasihan. Bagaimana mungkin dia masih dianggap penting? Tepat ketika semua orang tercengang, Patriark Yun Han berbicara lagi, kita tidak bisa menyetujui lamaran geng serigala besi, bukan karena mereka menuntut tambang besi perak hitam sebagai mas kawin, tetapi semata-mata karena calon istri mereka adalah Yun Feifei. Di keluarga Yun, tidak ada seorang pun yang berhak memutuskan pernikahan Yun Feifei. Aku tidak, kamu tidak, bahkan tetua agung pun tidak. Satu-satunya orang yang bisa memutuskan pernikahan Yun Feifei adalah Feifei sendiri. Sebagai paman Yun Qingyan, Yun Han tahu betul betapa Yun Qingyan peduli terhadap Yun Feifei. Kalau tidak, di antara keempat tetua, hanya tetua ketiga yang tidak akan diizinkan hidup. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika mereka benar-benar menikahkan Yun Feifei dengan geng serigala besi, begitu Yun Qingyan kembali, yang menanti mereka adalah murka Yun Qingyan yang membuncah. Bab 38, Zantian terhunus. Tapi Patriark, seorang tetua tak dapat menahan diri untuk menyela, geng serigala besi sudah mengancam akan menyatakan perang terhadap kita jika kita tidak menyetujui pernikahan ini. Menyatakan perang. Terus kenapa? Yun Han, yang biasanya tenang, tiba-tiba memancarkan aura mengerikan. Meskipun geng serigala besi kuat, jangan lupa, keluarga Yun kita bukanlah semut yang bisa diinjak-injak begitu saja. Terlebih lagi, keluarga Yun kita masih memiliki kartu truf terbesarnya yang belum terungkap. Kartu truf terbesar. Para tetua menatap Yun Han dengan rasa ingin tahu. Kau akan tahu paling lambat dalam waktu setengah bulan, kata Yun Han misterius. Dan dengan Qingyan di sini, kita mungkin tidak perlu mengungkapkan kartu truf itu. Tidak lama setelah memasuki gua, Yun Qingyan menemukan mayat. Dia sudah lama mati, setidaknya 3 hari. Indra ketuhanan Yun Qingyan menyapu mayat itu, dan dia segera menyimpulkan waktu kematiannya. Pakaian yang dia kenakan sama dengan yang dikenakan orang-orang akademi asal surgawi yang kutemui sebelumnya. Dia pasti murid akademi asal surgawi. Aneh sekali, tidak ada luka di tubuhnya. Mungkinkah dia meninggal karena keracunan? Tidak, saya tidak mendeteksi adanya racun di udara sekitar, dan tidak ada tanda-tanda keracunan di tubuhnya. Keraguan muncul di benak Yun Qingyan, tidak mati karena serangan fisik atau keracunan. Mungkinkah itu serangan jiwa? Serangan jiwa merupakan metode serangan yang sulit untuk dilawan. Dalam keadaan normal, hanya makhluk Xiantian yang dapat melancarkan serangan jiwa. Namun, Yun Qingyan segera menepis kemungkinan adanya makhluk Xiantian.
Yun Qingyan telah mengetahui dari Horton bahwa 5 guru istana dalam yang memimpin tim dari Akademi Asal Surgawi kali ini semuanya berada di tahap keempat alam bulan. Jika itu adalah makhluk Xiantian, maka apa yang tergeletak di tanah sekarang bukanlah sekedar mayat belaka. Yun Qingyan tampaknya telah menebak sesuatu, tetapi dia tidak yakin, jadi langkahnya secara tidak sengaja bertambah cepat. Gua itu sangat dalam, dan makin dalam mereka masuk, makin gelap jadinya. Kegelapan yang suram, kegelapan yang dingin, seakan-akan seseorang berada di alam semesta yang gelap dan sunyi. Setengah jam kemudian, tubuh Yun Qingyan berhenti lagi. Dia menemukan lebih banyak mayat, tetapi kali ini jumlahnya 15. Demikian pula, tidak ada luka yang terlihat pada mayat-mayat ini. Namun kali ini, Yun Qingyan melihat ekspresi ketakutan di wajah salah satu mayat. Artinya, orang yang memiliki jasad itu telah merasakan kematian sebelum meninggal. Jika Yun Qingyan hanya 50% yakin dengan tebakannya setengah jam yang lalu, sekarang dia setidaknya 80% yakin. Terus berlanjut, kata Yun Qingyan, dan menuntun Kiling lebih dalam. Kegembiraan yang hampir tak terlihat melintas di matanya. Satu jam lagi berlalu. Di garis pandang Yun Qingyan, puluhan cahaya dari obor muncul. Obor-obor ini bergerak sangat cepat dan tanpa pola apapun, kadang-kadang terus mundur, kadang-kadang terus maju, kadang-kadang berkumpul bersama, dan kadang-kadang menyebar ke segala arah. Tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa orang-orang yang memegang obor tersebut saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sengit. Meong-meong, tatapan aneh muncul di mata Kiling, jelas menyadari bahwa kelompok yang memegang obor sedang melawan sesuatu. Meong-meong, Kiling lalu menatap Yun Qingyan. Memang, orang-orang ini semua telah jatuh ke dalam ilusi. Yun Qingyan mengangguk. Meong-meong, mata Kiling melebar, menghubungkannya dengan mayat-mayat yang telah mati karena serangan jiwa sebelumnya, tampaknya telah menebak sesuatu. Baik Yun Qingyan maupun Kiling memiliki teknik penyembunyian napas yang sangat mendalam. Jika mereka ingin bersembunyi, bahkan makhluk Xiantian tidak akan dapat menemukan mereka untuk sementara waktu. Tak lama kemudian, mereka diam-diam mencapai zona pertempuran. Orang-orang yang memegang obor memang semuanya telah jatuh ke dalam ilusi, mereka terus-menerus bertarung melawan kehampaan, serangan-serangan ganas mereka tanpa tujuan menyerang udara kosong. Namun, ada 5 orang yang hadir, seperti orang luar, menyaksikan kejadian itu dari kejauhan. Yun Qingyan sekilas menyadari bahwa kelima orang ini semuanya berada di tahap kelima alam bulan. Jelas, mereka adalah 5 guru istana dalam dari Heavenly Origin Academy yang disebutkan Horton. Belum menemukan tubuh utamanya. Sialan, binatang iblis ini tidak kuat, tapi kemampuan bersembunyinya sangat hebat. Kami sudah mencari kemana-mana dalam radius 10.000 meter, tapi masih belum menemukan jejaknya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat semua siswa yang kita bawa akan musnah. Bahkan jika kita adalah guru-guru di istana dalam, kehilangan begitu banyak siswa sekaligus kemungkinan besar akan mengakibatkan hukuman dari akademi. Sialan, bukan hanya kita tidak bisa menemukan binatang iblis itu, tapi kita bahkan tidak bisa menemukan jejak 7 buah dewa Ki Ungu. 5 guru pelataran dalam Akademi Asal Surgawi saling bertukar kata dengan ekspresi muram. Sudah diketahui umum bahwa sebagian besar harta karun langka dijaga oleh binatang buas yang kuat atau binatang roh. Kali ini, mereka telah membuat persiapan yang cukup untuk mengumpulkan 7 buah ilahi Ki Ungu, membawa lebih dari 100 siswa di tahap ke-9 alam bintang saja. Tanpa diduga, lebih dari 100 siswa tersebut bukan saja tidak membantu mereka tetapi malah menjadi beban. Sepanjang perjalanan, 16 siswa meninggal secara misterius. Setelah jatuh ke dalam ilusi, lebih dari 30 siswa kini meninggal karena kelelahan. Jika hal ini terus berlanjut, hanya masalah waktu saja sebelum semua siswa musnah. Tatapan Yun Qingyan tidak tertuju pada 5 guru pelataran dalam. Setelah beberapa pencarian, pandangannya tertuju pada kolam di belakang 5 guru pelataran dalam. Kolam itu hanya berukuran sekitar 10 meter persegi dan tidak dalam, kurang dari setengah meter, dengan dasar yang jernih. 6 kerikil dengan ukuran yang bervariasi dan potongan kayu mati sepanjang lengan tergeletak tenang di dasar kolam. Tentu saja, ini adalah apa yang terlihat dengan mata telanjang. Pemandangan yang ditemukan oleh akal sehat Yun Qingyan tidaklah seperti ini. Itu adalah pohon buah setinggi lengan, cabang-cabang dan daun-daun yang rimbun, menghasilkan 5 buah ungu yang montok. Seekor binatang kecil yang sangat lucu, menyerupai seekor tikus muda, sedang menjaga pohon buah dengan ekspresi waspada. Gelombang energi tak kasat mata terus-menerus terpancar dari binatang seperti tikus itu, beriak keluar ke segala arah seperti gelombang. Energi inilah yang menyebabkan para siswa Heavenly Origin Academy terjatuh ke dalam ilusi. Sedangkan kelima guru pelataran dalam, karena kultivasi mereka yang mendalam, ilusi binatang mirip tikus itu tidak berpengaruh pada mereka. Cit-cit, binatang mirip tikus itu berteriak pelan, seolah berbicara sendiri. Kecerdasannya luar biasa tinggi, bahkan di antara manusia, ia adalah makhluk yang sangat cerdas.
Meong-meong. Oh, binatang yang menyerupai tikus itu tidak tahu bahwa bunyi cicit-cicitnya terdengar jelas oleh Yun Qingyan dan Qiling. Dia benar-benar punya rencana seperti itu, berniat untuk melelahkan para murid ini terlebih dahulu, dan kemudian melelahkan kelima kultivator tahap keempat alam bulan itu, kata Yun Qingyan dengan sedikit terkejut. Tapi mengalahkan mereka akan memakan waktu lama. Aku akan bertindak dan menghabisi mereka. Gumam Yun Qingyan, sedikit kekejaman tiba-tiba muncul di matanya. Dia tidak hanya ingin mendapatkan buah ilahi 7 Ki ungu tetapi juga memiliki ide untuk menaklukkan tikus pemakan roh. Dan cara paling sederhana untuk menaklukkannya adalah dengan memperlihatkan kekuatan absolut yang luar biasa di depannya. Berdengung. Dengan dengungan lembut, sarung pedang Zantian yang dibawa Yun Qingyan di punggungnya langsung muncul di tangannya. Bab 39, Alam Bulan Pembunuh Langit. Tikus pemakan roh merupakan makhluk spiritual yang memiliki bakat luar biasa. Serangan jiwa dan menciptakan ilusi hanyalah beberapa dari sekian banyak kemampuannya. Kekuatannya yang sesungguhnya terletak pada melahap roh, itulah sebabnya ia disebut tikus pemakan roh. Perlu disebutkan bahwa melahap roh tidak hanya dapat melahap kekuatan spiritual orang lain tetapi juga garis keturunan, bakat, dan bahkan keberuntungan mereka. Di antara 10 kaisar abadi di dunia abadi, 3 di antaranya adalah kaisar agung ras iblis, dan salah satunya adalah tikus pemakan roh. Dalam hal garis keturunan dan bangsawan, tikus pemakan roh lebih rendah daripada Qiling, yang wujud aslinya adalah binatang kuno kekacauan primal. Namun dalam hal potensi pertumbuhan, tikus pemakan roh mungkin tidak kalah dengan Qiling. Kaisar abadi pemakan roh pernah mengungkapkan setelah minum bahwa tidak hanya tidak ada tikus pemakan roh kedua di dunia abadi, tetapi mustahil bagi tikus pemakan roh kedua untuk muncul bahkan di semua wilayah bintang. Aku tak pernah menyangka bahwa di benua bintang surgawi yang kecil, aku akan bertemu dengan tikus pemakan roh. Dan, itu adalah tikus pemakan roh muda yang bisa dijinakkan. Yun Qingyan cukup bersemangat. Tujuan awalnya dalam perjalanan ke benua bintang surgawi ini hanyalah untuk mengunjungi kampung halamannya. Namun setelah kembali ke kampung halamannya, ia justru menemui kejutan demi kejutan. Pertama, aliran waktu di dunia abadi berbeda dengan di benua bintang surgawi, 3000 tahun di dunia abadi sama saja dengan 3 tahun di benua bintang surgawi. Semua kerabat terdekatnya masih hidup. Kemudian, dia bertemu dengan binatang kuno kekacauan primal. Binatang kuno kekacauan primal di puncaknya memiliki kekuatan tempur yang tak kalah dari kaisar abadi. Menjinakkannya setara dengan menjinakkan kaisar abadi. Selanjutnya, Yun Qingyan bertemu dengan api inti bumi teratai biru. Meskipun Azure Lotus Earth Core Flame yang ditemuinya hanya dalam bentuk jiwa, dengan kemampuan Yun Qingyan, dia akhirnya akan mampu menemukan tubuh aslinya melalui jiwanya. Pada saat itu, api inti bumi teratai biru akan menjadi api surgawi yang utuh. Dia belum pernah menjumpai api surgawi selama 3000 tahun mengembara di dunia abadi, namun dalam waktu kurang dari sebulan di benua bintang surgawi, Yun Qingyan menjumpai api inti bumi teratai biru. Sejujurnya, Yun Qingyan sudah sangat puas. Baik binatang kuno kekacauan primal maupun api inti bumi teratai biru api surgawi merupakan benda yang ia idamkan tetapi tidak dapat diperolehnya bahkan di masa keemasannya. Belum lagi tujuan awalnya kepulangannya ke benua bintang langit hanya untuk menengok kampung halaman yang telah membesarkannya. Yun Qingyan awalnya mengira kejutannya akan berhenti di situ, tetapi dia tidak pernah menyangka, sekarang dia bertemu dengan tikus pemakan roh yang berpotensi menjadi kaisar abadi. Dan ia berhasil menjinakkan seekor tikus pemakan roh muda. Siapa di sana? Aura yang mengerikan. 5 guru pelataran dalam Akademi Tianyuan segera memperhatikan Yun Qingyan, yang mengenakan jubah merah, memegang sarung pedang pembunuh langit, dan dipenuhi semangat juang. Junior, siapakah kamu, dan mengapa kamu ada di sini? Salah satu guru pelataran dalam segera bertanya. Masalah 7 buah ilahi kiroh telah ditekan oleh Akademi Tianyuan, jadi orang luar seharusnya tidak mengetahuinya. Sarung pedang di tangan anak ini aneh sekali, aura mengerikan yang terpancar darinya sepertinya berasal dari sarung pedang ini. Ya Tuhan, mungkinkah sarung pedang ini adalah sarung senjata suci tingkat kekaisaran? Jika demikian, nilainya bahkan mungkin melampaui 7 buah ilahi kiroh. Tak lama kemudian, perhatian kelima guru istana dalam sepenuhnya tertuju pada sarung pedang pembunuh langit. Saat mereka menatap sarung pedang pembunuh langit, mata mereka menampakkan keserakahan yang tak tersembunyi. Junior, serahkan sarung pedangmu dan bersujudlah 10 kali kepada kami sampai kepalamu berdarah, dan kami mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. 10 koutou ini harus dilakukan sampai kepalamu memar dan berdarah. Kelima orang itu menatap Yun Qingyan dengan tatapan seorang pemburu yang tengah mengamati mangsanya. Perkataan mereka penuh dengan penghinaan terhadap Yun Qingyan, dan memperlakukannya seperti ikan di talenan. Kau menginginkan sarung pedang pembunuh langitku, dan kau ingin aku bersujud sampai kepalaku berdarah. Mata Yun Qingyan tiba-tiba menyipit.
Jika sebelumnya dia bersiap untuk menekan orang-orang ini karena dia ingin menjinakkan tikus pemakan roh. Lalu sekarang, dia benar-benar memendam niat membunuh terhadap mereka. Seorang kaisar abadi memiliki keagungan yang tidak dapat diganggu-gugat. Beberapa kata, meskipun hanya diucapkan, merupakan hukuman mati yang tidak dapat dimaafkan. Kaisar saya, 5 guru pengadilan dalam Akademi Tianyuan sedikit tercengang oleh pernyataan diri Yun Qingyan. Apakah kita baru saja bertemu orang gila? Menyebut dirinya, kaisarku, di depan kita. Apa dia pikir dia kaisar dinasti Tianyuan? Karena dia orang gila, bunuh saja dia. Soal sarung pedangnya, kita belah saja nanti. Seseorang mendengus dingin, dan bersamaan dengan itu, gelombang energi melesat keluar darinya, melesat ke arah Yun Qingyan. Ledakan. Sosok Yun Qingyan berkelebat, dan ledakan energi menghantam dinding batu di belakangnya, langsung menusuk lubang besar di dinding tebal itu. Dia benar-benar mengelak. Si penyerang sedikit terkejut, tapi itu hanya kejutan. Wus, 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 segera setelah itu, lebih dari selusin ledakan energi melesat keluar. Kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu menghindar. Menghindar. Yun Qingyan menggelengkan kepalanya pelan, tanpa bergerak, dia hanya mengangkat sarung pedangnya sedikit, menangkisnya di depannya. Dah. Lebih dari selusin ledakan energi menghantam sarung pedang hampir bersamaan. Selain awan asap, baik sarung pedang maupun Yun Qingyan tidak mengalami kerusakan apapun. Dia dengan mudah menghindari serangan energiku. Penyerang itu bergumam dengan suara rendah, matanya tiba-tiba berbinar, sarung pedang ini jelas lebih dari sekadar sarung senjata suci tingkat kekaisaran. Keempat lainnya juga mengeluarkan cahaya hampir bersamaan, dan kemudian, wus, 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 sosok mereka berubah menjadi bayangan, bergegas menuju Yun Qingyan. Kalian seharusnya menyerang bersama-sama sejak dulu. Ekspresi Yun Qingyan berubah dingin, dan ia mengayunkan sarung pedang pembunuh langit dengan kuat. Ki pedang yang besar dan bergelora, bagaikan ratusan badai, menyapu. Untuk sesaat, angin dan awan berubah warna, dan pasir serta batu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di dalam gua. Yang menyertainya adalah tekanan yang menindas yang membuat sulit bernafas. Bagi kelima individu tersebut, tekanan ini tidak ada bedanya dengan kekuatan surgawi. Bahkan Qiling, yang berada di belakang Yun Qingyan, tak dapat menahan diri untuk mengerutkan keningnya saat ini. Dengan sarung pedang pembunuh langit di tangan, 10 orang pun tidak akan sebanding dengan Yun Qingyan. Sialan, kekuatan macam apa ini? Ya ampun, bahkan dekan pun mungkin tidak mampu melancarkan serangan mengerikan seperti itu. Ini, siapa sebenarnya pemuda ini? Dan senjata suci apakah yang ada di sarung pedang di tangannya? Kita tidak berdamai. Kita bahkan tidak mendapatkan 7 buah ilahi kiroh, dan kita mati dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Setengah menit kemudian, keributan yang ditimbulkan oleh sarung pedang pembunuh langit berangsur-angsur mereda. Aura kelima guru pelataran dalam Akademi Tianyuan yang berada di tahap keempat alam bulan telah lenyap sepenuhnya di dalam gua. Yun Qingyan menghembuskan napas berat, tubuhnya setengah berlutut di tanah. Serangan pedang tunggal itu tidak hanya menguras seluruh kekuatan spiritualnya tetapi juga menguras habis kekuatan hidupnya. Namun dia tidak peduli dengan kelemahannya, dia diam-diam membakar setetes darah Saripati Kaisar Abadi, dengan paksa memulihkan sebagian kekuatannya, dan berdiri dari tanah. Tikus pemakan roh. Yun Qingyan berjalan menuju ujung gua. Kolam yang awalnya berada di ujung kini telah menghilang. Yang muncul di ujungnya adalah seekor tikus muda seukuran telapak tangan dan pohon buah setinggi lengan. Pada pohon buah, 5 buah penuki ungu telah terbentuk. Bab 40, Krisis Keluarga Yun. Di luar kota Tianyu, 3 sosok yang tertutup debu menunggang kuda memasuki kota. Di antara ketiga tokoh ini, 2 di antaranya berusia 100 tahun, berambut putih, namun penuh semangat. Namun, orang utama di antara ketiganya adalah seorang pemuda berusia 20-an. Pemuda itu berpakaian mewah dan luhur, dihiasi mahkota dan sepatu bot, dan wajahnya memancarkan kesombongan alami. Tatapan pemuda itu menyapu berbagai pemandangan kota Tianyu, dan tatapan jijik perlahan muncul di matanya. Apakah ini bisa dianggap kota? Dari segi luas saja, mungkin tidak sebesar satu plaza pun di kota kekaisaran. Tuan muda benar sekali. Kota Tianyu adalah kota dengan peringkat terendah di dinasti Tianyuan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kota kekaisaran? Orang tua berpakaian hitam di sebelah kiri pria muda itu berkata dengan hormat. Akhirnya, ia menatap lelaki tua satunya. Saudara Yunsang, jika cucumu benar-benar sehebat yang dikatakan rumor, dia bisa berubah dari ayam biasa menjadi burung phoenix dan langsung menjadi pengawal tuan muda. Orang tua yang disebut sebagai saudara Yunsang itu memiliki sekilas kesedihan di matanya, tetapi dia tersenyum dan berkata, "Haha, itu hanya jika dia bisa menarik perhatian tuan muda. Hehe, selama dia masih memiliki bakat seperti 3 tahun lalu, dia masih belum memenuhi syarat untuk menjadi pengawal pribadi tuan muda."
Kata lelaki tua berpakaian hitam itu, kata-katanya memberi kesan bahwa menjadi pelayan militer tuan muda adalah suatu kehormatan besar. Seorang pelayan militer pada hakikat adalah istilah lain untuk pengikut atau pelayan. Akan tetapi, tidak seperti pengikut atau pelayan biasa, petugas bela diri juga berperan sebagai mitra tanding, atau lebih tepatnya, target hidup. Seniman bela diri seringkali perlu berlatih tanding dengan orang lain, dan ketika mereka tidak dapat menemukan lawan yang cocok, mereka sering menggunakan asisten bela diri mereka untuk berlatih. Selama 5 hari terakhir, Yun Qingyan mengasingkan diri, memulihkan kekuatan spiritualnya. Konsumsi dari satu serangan pedang dengan sarung pedang pembunuh surga itu terlalu besar. Itu tidak hanya menguras seluruh kultivasinya tetapi juga menyedot sejumlah besar vitalitasnya. Setelah itu, Yun Qingyan bahkan membakar setetes darah Saripati, dan dengan setetes darah Saripati Kaisar Abadi ini, ia berhasil menaklukkan tikus pemakan roh. Setelah akhirnya memulihkan kultivasinya ke tahap ke-7 alam bintang, Yun Qingyan segera memanggil Qi-Ling, dan mereka berdua bekerja sama untuk mulai menyempurnakan buah Dewa 7 Qi Ungu. 3 hari penuh berlalu, Yun Qingyan dan Qi-Ling akhirnya memurnikan 5 buah Dewa 7 Qi Ungu menjadi 5 pil yang diselimuti Qi Ungu. Meong-meong. Begitu pil itu terbentuk, mata Qi-Ling berbinar saat dia menatapnya, matanya dipenuhi kerinduan. Pil kelas Kaisar, pil Qi Ungu. Mata Yun Qingyan sedikit berkilat. Meracik pil tingkat Kaisar dengan kultivasi tingkat ke-7 alam bintang, bahkan di dunia abadi, sudah cukup untuk menimbulkan kegemparan. Meong-meong. Qi-Ling membusungkan dadanya dan menatap Yun Qingyan dengan bangga. Memang, tanpa bantuan api kekacauan, bahkan dengan metodeku yang menantang surga, mustahil bagiku untuk memurnikan pil tingkat Kaisar dengan kultivasi tingkat ke-7 alam bintang. Yun Qingyan mengangguk tanpa komitmen. Pil Qi Ungu, seperti buah Dewa 7 Qi Ungu, efektif hanya dengan 1 dosis, dan dosis berikutnya tidak akan berpengaruh lagi. Jadi, aku tidak akan memberimu lagi. Saat Yun Qingyan berbicara, dia menyerahkan pil Qi Ungu kepada Qi-Ling. Meong-meong. Qi-Ling tidak keberatan dan langsung menelan pil itu setelah meminumnya. Tatapan Yun Qingyan kemudian jatuh pada tikus pemakan roh yang masih tak sadarkan diri di tanah. Dengan jentikan jarinya, sebuah pil Qi Ungu melesat keluar dan langsung masuk ke mulutnya. Setelah mencerna pil Qi Ungu dan bangun dari tidurnya, jika semuanya berjalan lancar, ia akan langsung mencapai alam bulan. Yun Qingyan bergumam, dengan sedikit antisipasi di matanya. Untuk waktu yang lama, tikus pemakan roh akan menjadi tangan kanannya. Adapun Qi-Ling, meskipun kecerdasannya juga sangat tinggi, kepribadiannya terlalu malas, ia pandai berkelahi tetapi tidak pandai menangani urusan. Perlu disebutkan bahwa alasan tikus pemakan roh tertidur lelap adalah karena Yun Qingyan memberinya setetes darah Saripati Kaisar Abadi setelah menaklukkannya. Jangan remehkan setetes darah Saripati Kaisar Abadi ini, ia mengandung sebagian ciptaan Kaisar Abadi di dalamnya. Jika berada di dunia abadi, setetes darah Saripati Kaisar Abadi akan dihargai sangat tinggi. Hari lain berlalu, kultivasi Yun Qingyan dan Qi-Ling keduanya telah menembus level tertinggi. Saat pertama kali tiba di pegunungan binatang ganas, Yun Qingyan baru berada di tahap ke-5 alam bintang, sekarang ia telah pulih ke tahap ke-8 alam bintang. Qi-Ling cemberut, sambil melirik Yun Qingyan dengan pandangan kesal. Sebelum datang ke pegunungan binatang ganas, tingkat kultivasinya 1 tingkat lebih tinggi dari Yun Qingyan. Sekarang, dia telah ditangkap oleh Yun Qingyan, mereka berdua berada di tahap ke-8 alam bintang. Qi-Ling mendesah dalam hati, merasa dirinya sungguh sial. Seandainya ia juga bertemu dengan api inti bumi teratai hijau, kultivasinya pasti akan meningkat sekarang. Tentu saja, kalau hanya itu saja, tidak apa-apa. Inti api bumi teratai hijau belum kembali ke tubuh aslinya, begitu menemukan tubuh aslinya, Yun Qingyan akan menjadi makhluk bawaan dalam sekejap. Bagi yang lain, menjadi makhluk bawaan hanya berarti mengucapkan selamat tinggal pada kefanaan. Namun baginya dan Yun Qingyan, makhluk bawaan memiliki nilai dan makna yang paling tinggi. Belum lagi hal lainnya, hanya dalam hal kecepatan pemulihan kultivasi. Selama mereka dapat melangkah ke alam makhluk bawaan, kecepatan pemulihan kultivasi mereka akan 10 kali, atau bahkan 100 kali, lebih cepat daripada sekarang. Karena setelah menjadi makhluk bawaan, mereka akan mampu melakukan berbagai teknik yang mendalam dan misterius. Ambil contoh Qi-Ling. Setelah menjadi makhluk bawaan, bakat melahapnya akan diaktifkan lebih dari 50%. Pada saat itu, ia akan dapat langsung melahap harta karun surgawi, senjata dewa, dan bahkan binatang buas dan binatang roh yang masih hidup. Dan kemudian mengubah energinya sepenuhnya menjadi kultivasinya sendiri. Adapun Yun Qingyan, begitu dia pulih ke alam makhluk bawaan, dia akan mampu menggunakan berbagai teknik Kaisar Abadi. Teknik Kaisar Abadi, 4 kata ini saja sudah cukup untuk mengatakan semuanya. Paling lama 5 hari lagi, itu akan menjadi tanggal Lin Wei kembali ke kota Tianyu.
Yun Qingyan terus menghitung waktu dalam hatinya. Sampai hari ini, ia telah berada di pegunungan binatang buas selama 25 hari. Qiling, ayo kembali. Titik titik titik. Titik titik titik. Pada saat ini, sesuatu yang besar telah terjadi pada keluarga Yun, atau lebih tepatnya, di kota Tianyu. Geng Serigala Besi, salah satu dari 3 kekuatan besar, telah menyatakan perang terhadap keluarga Yun, juga salah satu dari 3 kekuatan besar. Geng Serigala Besi, sebagai pemimpin 3 kekuatan utama, hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk mengalahkan pasukan keluarga Yun. Jika tetua agung keluarga Yun tidak muncul di saat genting, keluarga Yun mungkin akan dimusnahkan dari kota Tianyu oleh geng Serigala Besi. Bagaimana dengan tetua agung? Dia hanya orang tua yang satu kakinya sudah diambang kematian. Pemimpin geng Serigala Besi, yang saat ini sedang mengasingkan diri, telah mengirim kabar bahwa ia akan keluar dari pengasingannya paling lambat besok siang. Dan ketika ia keluar, itu akan menjadi hari kematian tetua agung keluarga Yun. Hehe, tetua agung adalah andalan terbesar keluarga Yun. Begitu sesuatu terjadi padanya, keluarga Yun pasti akan hancur. Kudengar di dalam geng Serigala Besi, beberapa ketua aula berlomba-lomba untuk memimpin tim secara pribadi untuk menghancurkan keluarga Yun. Beritamu sudah ketinggalan zaman. 1 jam yang lalu, geng Serigala Besi mengumumkan bahwa tuan muda mereka akan bertanggung jawab memimpin tim untuk menghancurkan keluarga Yun. Titik titik titik. Hampir semua orang di kota Tianyu membicarakan masalah ini. Di dalam ruang pribadi di lantai 3 restoran Dongsheng, salah satu dari banyak bisnis keluarga Yun. Seorang pemuda berpakaian mewah Nan Anggun dan seorang lelaki tua berjubah hitam, keduanya menatap lelaki tua lainnya dengan tatapan mata yang jenaka. Yun Sang, keluarga Yunmu tampaknya berada di ambang kehancuran.